Cleo berlari sekencang-kencangnya menuju ke rumah Sven. Dia sampai di sana tepat ketika Sven baru saja hendak membuka pintu garasi mobilnya. Weg von der Garage. Sven terkejut setengah mati. Dia kirain Cleo bercanda dengannya. Ternyata Cleo benar-benar ingin membunuhnya. Cleo kemudian ngelepasin flamethrower yang dipasangnya di bawah mobil Sven. Kini Cleo membutuhkan bantuan dari Sven. Cleo meminta Sven membantunya mencari tahu siapa agen yang sudah dibunuhnya di klub malam pada tahun 1987. Sven tampak benar-benar kebingungan. 2 menit yang lalu, Cleo hampir saja mengubah dirinya menjadi seonggok daging bakar. Kini, Cleo meminta bantuan darinya. Sambil berlalu pergi, Cleo bilang kalau anggap saja itu sebuah balas budi, karena Cleo baru saja menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, di tempat lain terlihat Uwe sedang menato lambang nasional Jerman Timur di punggungnya. Uwe nyamperin temannya ini buat ngambilin sebuah senjata, senapan runduk Dragunov, di mana senapan ini adalah sebuah sniper semi-otomatis. Uwe akan menggunakan sniper ini untuk menghabisi Cleo. Tiba-tiba saja Anna, bosnya Min Sun, nyamperin Cleo ke rumahnya. Anna datang untuk mencari kakeknya Cleo. Cleo seketika langsung sadar kalau Anna ini adalah agen pemerintah. Cleo mempersilahkannya masuk. Cleo berbohong kalau kakeknya sedang beli sayur di pasar. Cleo mempersilahkan Anna duduk. Dia melepaskan jaketnya dan menawari Anna minuman. Benar saja dugaan Cleo. Dia nemuin kartu ID-nya Anna di dalam saku jaketnya. Anna adalah seorang agen BND. Sementara itu, Tilo tampaknya sedang ketinggian, ngefly gara-gara makan jamur. Tilo merangkak mendekati Anna dan lalu mengendus-ngendus jarinya. Tolles. Nicht immer nur Neck und Monfrizchen aus. Weg da! Sei artig. Percakapan ringan di antara mereka berdua pun semakin lama menjadi semakin memanas. Anna tahu kalau Cleo sedang membohongi dirinya. Sementara Cleo juga udah nggak sabar buat menginterogasi Anna. Anna pura-pura permisi pulang, dia meraih pistolnya. Cleo sudah siap dengan sebilah pisau di tangannya. Tiba-tiba saja Tilo tumbang. Anna melarikan diri, Cleo hendak memburunya, namun Tilo mencegahnya. Tilo benar-benar ketinggian. Cleo menjadi tidak tega melihatnya. Cleo memapah Tilo ke kamarnya. Dia lalu menyuruhnya beristirahat. Hallo, ich habe mir ein Loch. Sven meminta Freddy membantunya menyelinap masuk ke kantor polisi. Freddy mengalihkan perhatian petugas yang berjaga sementara Sven mengendap-ngendap. Namun dalam seketika perbuatan mereka berdua itu ternyata ketahuan petugas yang jaga. Untung saja petugas yang berjaga itu sama sekali nggak peduli. 2 minggu lagi dia akan mendapatkan pensiunnya. Selama Sven dan Freddy tidak menimbulkan masalah, apapun yang mereka berdua hendak lakukan, si petugas oke-oke saja. Mereka langsung masuk ke ruang penyimpanan dokumen. Sven berusaha mencari semua informasi dan catatan tentang pria yang dibunuh sama Cleo di klub malam. Sven menyalin semua berkas yang berkaitan dengan kasus itu. Tiba-tiba saja, Sven merasa curiga dengan jas yang dipakai sama pria itu di saat dia tewas terbunuh. Label harga masih menempel di jasnya. Ada sebuah nomor telepon di belakang label harga itu. Apapun yang dilakukan oleh pria tersebut, sudah jelas dia sedang terburu-buru. Uwe mendatangi rumah Cleo. Dia masuk ke kamar Cleo dan langsung menembaki ranjangnya.
Tentu saja, Cleo tidak sebodoh itu. Menyadari rencananya gagal, Uwe segera menjadikan Tilo sandranya. Was? Uwe keluar dari rumah, ngeletupin ban mobilnya Cleo, dan segera cabut dari sana. Cleo mendatangi Andi. Dia benar-benar nggak terima Uwe melibatkan Tilo di dalam permasalahan mereka ini. Cleo pun memaksa Andi ngasih tahu ke dia di mana tempat persembunyiannya Uwe. Sven dan Freddy mendatangi butik tempat di mana pria yang tewas itu membeli jasnya. Sang pemilik butik berpura-pura kalau dia nggak menyimpan informasi tentang semua pelanggan yang berbelanja di tempatnya itu. Freddy masuk ke ruang ganti. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan di sana. Ternyata, pemilik butik dengan sengaja merekam video semua pelanggan yang sedang berganti pakaian. Sven pun langsung mengancam akan memasukkan pemilik butik ini ke penjara kalau dia nggak mau bekerja sama. Dengan sangat terpaksa, si pemilik butik pun memberikan apa yang Sven dan Freddy inginkan. Dia ngeluarin koleksinya. Salah satu korbannya adalah pria yang tewas di klub malam pada tahun 1987. Terlihat sebuah koper merah di samping pria tersebut. Si pemilik butik kemudian bilang kalau dia merasa curiga dengan isi koper itu. Mata pria tersebut mengawasi koper itu seperti seekor elang. Dirinya terlalu overprotective terhadap koper merah itu. Dalam seketika, Sven dan Freddy langsung tahu kalau mereka harus mencari tahu tentang koper merah tersebut. Koffer wollte er sich auf keinen Fall trennen. Uwe sedang mempersiapkan sebuah tong yang di dalamnya berisi cairan asam. Dia akan melarutkan tubuh Tilo di dalam tong tersebut. Namun, tiba-tiba saja Tilo! Runter! Nacht streckt hier einem Haus, alles ringsum Hände aus. Cleo datang untuk menyelamatkan Tilo. Rumah Uwe dihujaninya dengan peluru. Seisi rumahnya langsung hancur berantakan. Dinding rumahnya itu berhiaskan dengan lubang peluru. Uwe langsung ngacir ketakutan. Saking paniknya, dia sampai enggak pakai baju. Nyawa Tilo pun akhirnya terselamatkan. Hi. Karena Sven enggak ngontek-ngontekin si Min-sun kemudian mengajaknya bertemu. Sven ternyata enggak bego-bego amat. Dia enggak mau ngasih informasi ke Min-sun sebelum Min-sun merekrutnya menjadi seorang anggota BND. Sven bilangin ke Min-sun bahwa penyelidikannya kini bahkan sudah mendapatkan sebuah petunjuk baru. Pria yang dibunuh sama Cleo di klub malam sebelum kematiannya terlihat membawa sebuah koper merah. Menurut Sven, koper merah itulah penyebab pria tersebut tewas terbunuh. Min-sun lalu bilangin ke Sven, satu-satunya orang yang bisa melacak di mana keberadaan koper merah tersebut hanyalah Cleo. Cleo adalah satu-satunya yang terhubung langsung dengan kasus pembunuhan itu. Min-sun menyuruh Sven mendekati Cleo dan lalu memanfaatkan Cleo untuk menemukan koper merah tersebut. Apabila Sven berhasil mendapatkan kepercayaan Cleo, Min-sun berjanji kalau dia akan merekrut Sven menjadi anggota BND. Uwe mendatangi Andi. Curhat dia ke Andi. Cuap-cuap dia. Hampir mati dia di tangannya Cleo. Uwe meminta bantuan Andi untuk menghabisi Cleo. Ketika Sven balik ke rumahnya, dia terkejut ngelihat Cleo ada di sana.
Cleo nyamperin Sven untuk meminta bantuannya. Cleo mengajak Sven bekerja sama, mengungkap konspirasi mengapa Cleo dikhianati oleh negaranya sendiri. Tentu saja ini sangat baik untuk karirnya Sven sebagai seorang detektif apabila dia berhasil mengungkap konspirasi besar ini. Sven kemudian bilangin ke Cleo kalau dia mempunyai sebuah syarat apabila Cleo menginginkan bantuannya. Cleo harus berhenti ngebunuhin orang. Cleo tersenyum sendiri mendengar syarat Sven yang lucu itu. Dia kemudian mengacungkan pistolnya ke arah Sven. Istri Sven ngeliat Cleo menodongkan pistolnya ke arah Sven. Dia nggak tahu kalau Cleo hanya bercanda dengannya. Ketika Cleo dan Sven sedang sibuk bertukar informasi dan fokus dengan topik konspirasi ini, tiba-tiba saja polisi datang ke rumah Sven. Istri Sven panik bukan main. Dia nyari-nyariin Cleo, namun Cleo sudah menghilang dari sana. Kini Sven terpaksa harus berbohong kepada polisi. Mau nggak mau, Sven harus ngebelain Cleo daripada istrinya sendiri. Sven bilangin ke polisi kalau istrinya punya masalah dengan perasaan cemburu. Dia jelasin ke polisi, setiap kali istrinya minum-minum, selalu aja istrinya ngeliat ada perempuan lain di rumah mereka. Sven bilang ke polisi kalau istrinya sedang berhalusinasi. Ngebego-begoin istrinya di depan polisi, alhasil Sven diusir sama istrinya. Kini Sven terpaksa menumpang tinggal di rumahnya Cleo. Uwe nelponin Cleo. Dia mengajaknya bertemu. Uwe bilang kalau dia tahu mengapa Cleo dikorbankan sama organisasinya. Cleo bertemu dengan Uwe di sebuah kafe. Cleo menaruh curiga kepadanya. Dia menyuruh Uwe membuka bajunya. Cleo ingin memastikan kalau Uwe tidak mengenakan alat penyadap di badannya. Gut. Tidak jauh dari sana, Andi sedang membidik Cleo dengan menggunakan sebuah sniper. Uwe berusaha berbasa-basi dengan Cleo. Dia menunggu Andi menghabisi Cleo. Namun, ternyata Andi tidak sanggup melakukannya. Letupan sniper itu membuat Cleo berlari ketakutan. Dia tahu jelas siapa yang ada di balik teropong sniper itu. Perasaannya sungguh hancur bercampur pilu. Cleo tampak tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sebuah peluru tiba-tiba menembus punggungnya. Cleo jatuh terkapar. Uwe berdiri di atasnya. Pistolnya terarah ke wajah Cleo. Cleo berusaha melarikan diri dari Uwe yang terus memburunya. Sebuah peluru menembus punggungnya dan Cleo pun jatuh terkapar. Samar-samar dari kejauhan terdengar suara Sven berteriak memanggil nama Cleo. Kisah ini pun kemudian kembali ke masa kecil Cleo, di mana pada suatu hari Cleo menyaksikan ibunya dibawa pergi oleh 2 orang agen pemerintah. Di saat itulah kakek Cleo hadir di dalam hidupnya. Semenjak saat itu, Cleo kemudian tinggal bersama dengan kakeknya. Semasa kecilnya sebagai seorang murid, Cleo termasuk anak yang tidak terlalu pintar dalam pelajaran sekolah. Semua murid menjauhinya. Satu-satunya teman Cleo adalah seorang murid laki-laki yang bernama Holger. Hanya Holger yang mau berteman dengannya. Bisa dikatakan tidak ada satu hari berlalu tanpa Cleo merindukan ibunya.
Pada suatu hari, Cleo bertanya kepada kakeknya, mengapa ibunya pergi begitu saja dan enggak pulang-pulang. Kakeknya itu kemudian bilangin ke Cleo, kalau ibunya Cleo jatuh sakit dan sudah meninggal dunia. Selain kakeknya, sosok lain yang dekat dengan Cleo semasa kecilnya adalah seorang wanita yang bernama Margot. Margot ini adalah istrinya Presiden Jerman Timur. Pada suatu hari, Margot ngeliat Cleo sedang bermain dengan Holger di pekarangan rumahnya. Karena tidak ingin Holger tahu terlalu banyak tentang asal-usul keluarganya Cleo, Margot kemudian melarang Cleo berteman lagi dengan Holger. Waktu pun terus berlalu. Meskipun Cleo sudah diperingatkan untuk tidak berteman dengan Holger, namun Cleo mengabaikannya. Malahan seiring berjalannya waktu, hubungan di antara mereka berdua justru menjadi semakin dekat. Cleo dan Holger kini menjadi berpacaran. Kakeknya Cleo tampak sangat tidak senang dengan hubungan mereka itu. Kakeknya kembali memperingatkan Cleo supaya jangan pernah menemui Holger lagi. Kali ini kakeknya bersungguh-sungguh. Kakeknya bilang kalau ada sebuah konsekuensi yang sangat berat dan sudah menunggu Cleo kalau Cleo kembali melanggarnya. Kakeknya itu kemudian memperkenalkan seorang pemuda kepada Cleo. Namanya adalah Jorge. Kakeknya menyuruh Cleo mendekatkan dirinya kepada Jorge. Meskipun Cleo tampak tidak senang, namun dia terpaksa harus menuruti perintah kakeknya itu. Waktu pun terus berlalu. Pada suatu hari, kakek Cleo memberikan selembar surat perintah kepada Cleo yang menyatakan kalau Cleo adalah pegawai tidak resmi Kementerian Keamanan Negara. Ini berarti Cleo menerima sebuah perintah untuk melaksanakan tugas dari pemerintah, namun pemerintah akan menyangkal keberadaan Cleo apabila terjadi masalah. Di dalam gugus tugas inilah Cleo pertama kalinya bertemu dengan Andi. Andi ditugaskan oleh pemerintah menjadi komandannya Cleo. Andi kembali mengkonfirmasi apakah Cleo bersedia melaksanakan misi rahasia yang diberikan kepadanya. Dan Cleo menjawab, iya. Cleo pun kemudian dibawa menuju ke sebuah camp di mana dia menerima pelatihan untuk menjadi seorang agen rahasia. Di dalam camp ini, semua agen dilatih untuk memiliki kemampuan pengintaian, penghancuran, perampasan, penangkapan aset lawan, penyanderaan, penahanan, penculikan, dan melenyapkan lawan melalui menembak, menusuk, membakar, meledakkan, mencekik, memukul, meracuni, dan kemudian menghilang begitu saja tanpa jejak. Mereka semua diajarkan untuk tidak mempertanyakan perintah komandannya. Apabila komandannya menyuruh membunuh seseorang, maka tanpa bertanya sama sekali mereka harus pergi dan membunuh orang itu. Apabila tertangkap, mereka harus mengaku kalau mereka melakukan hal tersebut atas kemauannya sendiri. Di camp ini juga Cleo pertama kalinya bertemu dengan Uwe, di mana kemampuan Uwe tidak pernah lebih unggul daripada Cleo. Selama pelatihan, ternyata Uwe diam-diam menaruh dendam terhadap Cleo. Ketika lulus, Cleo menunjukkan sertifikat diplomanya itu kepada kakeknya. Cleo berharap kakeknya itu memberikannya sebuah pujian. Cleo lulus dengan nilai yang sangat bagus. Namun, kakeknya itu sama sekali tidak memujinya. Dia sengaja melakukan itu untuk memprovokasi cucunya. Keine Exzellenzbewertung. Ich werde es beweisen. Satu persatu musuh negara tewas di tangan Cleo, yang terobsesi ingin membuktikan kepada kakeknya kalau dia pantas menerima pujian. Cleo pun akhirnya berhasil mencapai sebuah prestasi yang luar biasa. Negara sampai memberikannya sebuah penghargaan berupa medali perak atas keberanian yang dimilikinya. Ketika acara prosesi penyerahan medali berlangsung, tiba-tiba waktu berhenti berputar. Samar-samar terdengar suara Sven berteriak memanggil nama Cleo. Di saat itulah Cleo menyadari pria yang dibunuhnya di klub malam hadir di dalam acara prosesi penyerahan medali tersebut. Berikut juga sebuah koper berwarna merah tergeletak begitu saja di lantai. Ketika Cleo meraih koper merah itu, tiba-tiba saja dia terbangun dari komanya.
Cleo nanya ke Sven apa yang telah terjadi. Sven kemudian ngasih tahu Cleo kalau Cleo baru saja tertembak. Cleo segera bangun dari ranjangnya. Kini dia sudah tahu kemana harus mencari koper merah tersebut. Pada saat mereka berdua jalan ke arah mobil, Sven ngasih tahu ke Cleo kalau mereka mempunyai sebuah masalah lain. Ternyata Uwe tergeletak di dalam bagasi mobil mereka. Ketika Cleo jatuh tertembak dan Uwe hendak menghabisinya, Sven muncul dan langsung menembak Uwe. Andi terlihat di lokasi kejadian. Sven langsung menodongkan pistolnya dan mengusir Andi dari sana. Mereka masukin Uwe ke dalam sebuah mobil dan lalu memarkirnya di tempat sepi. Seorang petugas kepolisian menemukan Uwe di sana. Cleo menghadiri upacara pemakaman Milka. Sven menunggunya di dalam mobil. Minsun kembali nyamperin Sven. Minsun berharap Sven punya informasi baru mengenai koper merah tersebut. Namun Sven cuma cengar-cengir ke Minsun. Dia nggak mau ngasih tahu ke Minsun apapun. Sven tampak berusaha melindungi Cleo. Istrinya Andi ngelihat Cleo hadir di upacara pemakaman tersebut. Di saat itu juga dia langsung sadar kalau Andi sudah membohongi dirinya. Ternyata Cleo adalah seorang agen rahasia, sama seperti Andi. Pada saat upacara pemakaman selesai, Margot langsung mencegat Cleo. Margot tahu dengan jelas kalau Cleo lah yang telah menghabisi Milka. Namun, dia sama sekali tidak bisa membuktikannya. Tujuan Cleo menghadiri pemakaman ini adalah buat ngebuntutin salah satu orang yang hadir di sana. Seorang wanita tua yang tidak lain adalah sekretaris pribadinya Milka. Wanita tua inilah yang tahu di mana persis keberadaan koper merah tersebut. Ketika mereka berdua masuk ke dalam rumah, ternyata sekretarisnya Milka itu sudah menunggu kedatangan Cleo. Sven langsung berusaha menengahi keadaan supaya Cleo dan wanita tua itu tidak saling membunuh. Pada awalnya semua berjalan dengan baik, hingga tiba-tiba saja Sven salah bicara. Sven, wie kannst du sowas sagen? Seketika wanita tua itu langsung tampak sangat tersinggung. Dia mendongakkan kepalanya ke atas, memberikan Cleo sebuah kode, dan lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Cleo memperhatikan langit-langit rumah di mana wanita tua itu mendongakkan kepalanya. Dia menyuruh Sven mengangkat dirinya, dan ternyata koper merah tersebut berada di sana. Der Koffer! Minsun nelponin bosnya, ngasih tahu ke dia kalau Sven gak mau kerjasama dengan mereka kalau nggak dijadiin seorang agen BND. Minsun meminta kepada bosnya supaya merekrut Sven menjadi salah satu anggota mereka. Namun bosnya itu justru menyuruh Minsun berhenti menyelidiki Cleo. Dia tidak mau menuruti permintaan Minsun. Gara-gara inilah Minsun kemudian cekcok dengan bosnya. Sementara itu di rumah Cleo, ketika dia dan Sven membuka koper merah itu, ternyata isinya penuh dengan koran bekas. Semua ini terasa begitu tidak masuk akal. Bagaimana bisa segitu banyaknya orang yang tewas demi memperebutkan setumpuk koran bekas ini? Tiba-tiba saja, Sven ngelihat sebuah foto di atas mejanya Cleo. Dia kemudian ngasih tahu ke Cleo kalau pria inilah yang mencoba membunuhnya setelah Sven menembak Uwe. Pria tersebut adalah Andi.